Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bimardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa li jami'i masyayikhina wa khususan li muallifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi yasir wa la tu'asir, rabbi tamim bi khair. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain, amin. Insyaallah hadirin al-hadirat, malam hari ini akan kita lanjutkan kajian fikih munakahat dengan kitab Matla'ul Badrain. Pembahasan terakhir yang lalu bahwasannya tidak sah kalau yang menjadi saksi itu adalah orang yang juga bakalan berakad. Misalnya wali, dia itu sebenarnya wali, tapi juga jadi saksi. Nah, maka ini nggak sah. Nanti akan diberikan gambaran bagaimana mungkin seorang wali seakan merasa dirinya sebagai saksi, dan itu nggak sah. Nah, di sini kasih gambarannya. Kita lanjut. Maka tiada sah nikah dengan saksi dua sahaya. Itu pertama. Tidak sah nikah kalau saksinya itu adalah budak. Karena saksi harus orang merdeka. Jadi kalau budak tidak sah. Nah, disebut hamba sahaya. Ya budak apapun lah. Budak ini kan macam-macam. Nah, walaupun sekarang di tempat kita tak ada budak, di Malaysia banyak budak. Budak-budak. Nah, walaupun tak ada budak, mana tahu nanti terbaca di kitab budak itu macam-macam. Jadi budak manapun itu tak sah. Ada budak namanya budak qin. Qin itu artinya murni 100%. Itu budak 100%. Ada namanya budak itu budak mukatab. Budak mukatab itu artinya budak yang dijanjikan merdeka oleh tuannya kalau dia bisa ngasihkan sejumlah harta. Ada budak, tuannya bilang, kalau kau bisa ngasih aku, misal kalau rupiah lah, kalau kau bisa ngasih aku uang 50 juta, kau merdeka. Nah, itu namanya budak mukatab. Nah, inilah yang boleh nerima zakat tuh budak mukatab macam begini. Lain budak mukatab ini nggak boleh nerima zakat. Kalau di pembahasan zakat ada 8 asnaf, 8 kelompok yang boleh menerima zakat, di situ tertulis budak, itu maksudnya adalah budak mukatab begini. Kalau budak murni dikasih zakat, pindah hartanya kepada tuannya. Nah, otomatis tuh. Nah, tapi kalau budak mukatab dia memang disuruh ngumpulin harta, maka kita bantu supaya cepat dia merdeka. Nah, ada nama budak tuh budak muba'at. Budak muba'at itu artinya budak separuh, budak sebagian. Ada 2 orang berkongsi beli budak. Berapa harga budak? 100 juta. Dah 50 juta, 50 juta. Nah, seminggu kerja sama kau, seminggu kerja sama aku. Rupanya sama yang satu, aku pingin dapat pahala, aku merdekakanlah budakku ini. Jadi merdekanya separuh. Karena cuma dia yang merdekakan, itu namanya budak muba'ab. Nah, jadi seminggu merdeka, seminggu budak. Seminggu merdeka, seminggu budak. Mana-mana harta yang dia dapat ketika dia merdeka jadi milik dia. Mana-mana harta yang dia dapat saat dia jadi budak jadi milik tuannya. Nah, itu namanya budak muba'ad. Ada budak namanya budak mudabbar. Budak mudabbar itu apa? Budak mudabbar itu budak yang dijanjikan merdeka kalau tuannya meninggal. Kalau aku meninggal, kau merdeka, kata tuannya begitu. Itu namanya budak mudabbar. Nah, budak manapun, mau yang qin, mau yang mukatab, mau yang mudabbar, mau yang muba'at, itu nggak sah untuk jadi saksi pernikahan. Atau 2 perempuan, atau yang menjadi saksi adalah 2 perempuan, maka tak sah. Nah, jadi saksi nikah harus laki-laki. Kalau perempuan nggak sah. Nah, atau 2 yang fasik, atau 2 orang yang fasik, saksinya fasik pula.
Fasik tuh rumusnya israru fis shaghair au irtikabi fil kabair. Au irtikabu fil kabair. Terus menerus dalam dosa kecil atau terlibat satu dosa besar. Maka itu fasik lah. Walaupun nanti di dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri orang yang tidak adil itu nggak boleh jadi saksi. Termasuk tidak adil itu ketika memang dia melakukan perbuatan-perbuatan yang mencederai muruahnya atau harga dirinya, kehormatannya. Bahkan yang lebih luar biasa itu dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri dikatakan di antara yang merusak kehormatan atau harga dirinya adalah sering keluar rumah tak pakai penutup kepala, makshufatar ra's, dalam keadaan terbuka kepalanya. Itu nggak bisa jadi saksi itu tingkat yang paling tinggi lah. Jadi pendapat ini kan macam-macam. Kalau kita ikut pendapat Imam Ghazali udah boleh saja lah, udah amun fil ibad wal bilad bahasa beliau. Kefasikan itu sudah merata di diri para hamba dan di setiap negeri. Amun fil ibad wal bilad. Jadi tapi pendapat yang paling bagus, yang paling dipegangi nanti yang di tengah, yaitu masturul adalah. Itu nanti akan ada di bawah. Nah, jadi tidak sah kalau saksi itu adalah dua orang yang fasik atau dua yang tuli, tak bisa dengar, mana bisa jadi saksi. Entah apa dibilang sama orang yang berakad, dia tak dengar, taunya sah saja mengangguk-ngangguk, maka ini juga nggak boleh. Atau dua yang buta, nah dengar suaranya tapi entah yang mana orangnya pun tak tahu. Nah, jadi nggak sah juga pakai kalau yang jadi saksi adalah dua yang buta. Atau dua khunsa, nah nggak sah kalau yang jadi saksi dua khunsa. Kenapa? Kan bukan perempuan, ada ihtimal perempuan. Karena khunsa itu ada ihtimal laki, ada ihtimal perempuan. Selama ada ihtimal begitu maka tak boleh. Maka kalau seandainya kita tarik ke hukum sholat berjamaah pun kan begitu, memandang ihtimal. Imam khunsa, makmum khunsa, sah atau enggak sholatnya? Tak sah. Loh, tapi sama-sama khunsa, ada ihtimal, imamnya perempuan, makmumnya laki-laki, kan begitu. Mana tahu memang si imam yang khunsa ini kenyataannya dia perempuan. Dan siapa tahu pula yang makmumnya yang khunsa ini nyatanya dia laki-laki, ya tak sah lah begitu. Memandang ihtimal itu maka tidak dibolehkan. Karena nanti ada gambaran-gambaran berjamaah yang sah, yang tidak sah. Memandang ihtimal khunsa maka tak boleh. Maka di sini tidak sah kalau nikah saksinya adalah dua orang khunsa atau yang sudah ta'yin bagi jadi wali. Ya, ini tadi contoh. Atau yang sudah tertentu dia itu jadi wali. Dia tuh sebenarnya wali, tapi dia pula jadi saksi. Gambarannya bagaimana? Maka jika berwakil oleh bapak atau saudara yang tinggal pada nikah. Kalau ada seorang ayah ini kan wali untuk anaknya. Berwakil dia. Payah aku nyebut-nyebutkannya. Gemetar, grogi aku. Pakai kamera pula lagi. Takut kali aku nengok kayak gitu. Nggak terucap-ucapku nanti itu. Udahlah, Pak Kua aja lah. Nah, begitu. Atau tuan kadi sajalah, atau siapalah yang ada di situ, tetangganya saja, kau aja lah yang mengakadkan, kuwakilkan kepadamu. Nah, jadi dia berwakil, atau abangnya yang berwakil tadi. Nah, dan hadir ia serta yang lainnya. Kemudian dia pula hadir serta yang lainnya jadi saksi. Saksinya siapa? Aku udah nggak sanggup aku jadi wali, aku aja lah saksinya. Kalau saksi kan cuma nengok-nengok aja, nggak ada ngomong. Jadi kewalianku kuwakilkan kepada Tuan Kadi, biar aku jadi saksinya sekarang. Itu nggak boleh begitu. Kenapa? Karena dia itu adalah wali, sudah tertentu jadi wali. Nah, tapi kalau dia nggak tertentu jadi wali, ya itu boleh. Nah, bisa difahami nih. Kalau di Hasyiah Al-Bajuri begitu juga suami. Kalau dialah suami, dia juga nggak boleh jadi wali. Di sini cuma jadi saksi. Kalau dialah suami, dia juga nggak boleh jadi saksi. Suami pun kan boleh mewakilkan dalam qabul. Kalau wali mewakilkan untuk ijab, suami yang mengqabul juga karena dia tak sanggup diwakilkannya ke orang. Nah, mohon maaf lah bang, dek, kayaknya nggak bisa bang nih, grogi kali. Abang wakilkan sajalah sama kawan abang. Ya udahlah nggak apa-apa. Tapi abang walaupun nggak bisa mengakadkan, paling nggak abang jadi saksi lah untuk pernikahan kita pula.
Nah, itu bagaimana begitu? Nggak boleh juga. Nah, jadi yang sudah tertentu untuk mengakadkan, baik mengijab yaitu wali ataupun mengkabul itu suami, tak bisa dia jadi saksi. Nah. Jadi kalau dia hadir berserta yang lainnya tiada sah nikahnya karena bahwasannya ia wali yang mengakadkan, maka tiada boleh jadi saksi. Nah, itu gambarannya. Jadi, ya seperti inilah, tapi ya insya Allah jarang lah ini. Nah, jadi saksi ini pun nggak mesti yang mencatat itu ya. Kan biasa kalau nikah apa namanya? Puan kadi itu nih, yang mencatat-catat siapa walinya ini. Jadi nggak mesti itu yang bahasanya jadi ukuran. Siapapun yang hadir saat itu ya udah itu jadi saksi itu. Nah, jadi kalau misal kok bapak tuh pula jadi saksi? Dia kan fasik itu, tahu kita sama-sama. Cuma karena dia tokoh masyarakatnya mungkin akhirnya segan kami, dia sajalah. Oh, mana sah nikah? Ya belum tentu. Yang hadir apa cuma mereka berdua? Entah ada ulama di belakangnya, ada guru-guru ngaji di belakangnya. Memang nggak dicatat namanya di kertas, di berkas itu. Tapi kan dia hadir, dia menyaksikan, memadai lah itu. Nah, jadi nggak mesti yang dipilih itu saja yang jadi saksi. Dan saksi itu nggak mesti disengaja ditunjuk kau saksi. Hadir saja orang duduk, nggak pun dianggap dia, tapi dia perhatikan, dia lihat, ya udah itu jadi saksi dia. Nah, jadi nggak mesti yang dicatat di berkasnya itu. Nah, lanjut. Dan sah nikah dengan saksi dua anak laki-laki. Nah, ini yang sering. Ayahnya menikah atau emaknya menikah, yang jadi saksi anaknya. Nah, yang jadi saksi anaknya. Tapi kalau jadi wali nggak boleh ya. Wali nggak boleh anak. Kecuali kalau diwakilkan lah. Tapi kalau seandainya jadi saksi, ini boleh. Anak jadi saksi ini boleh. Nah, jadi sah nikah dengan saksi dua anak laki-laki. Nah, bagi suami. Misal duda beranak dua-duanya laki-laki. Nah, udah lajang-lajang lah pula. Jadi mau nikah ayahnya, anak si calon mempelai laki-laki itulah si duda itulah yang menjadi saksi, boleh. Nah, afwan. Di sini agak kurang baca. Dengan saksi dua anak laki-laki bagi suami dan istri. Ada orang mau menikah. Yang jadi saksi apa? Anak mereka berdua. Jadi dua-duanya ini memang anak mereka. Itu yang mau nikah ya ayah kandung dia. Yang mau nikah mempelai perempuannya ya emak kandung dia. Kasusnya bagaimana? Cerai talak satu. Sementara sudah punya dua anak lajang. Waktu bercerai itu. Habis iddah, pingin balik. Kan harus nikah ulang. Menikah. Ini ya stok lama juga itu saja, cuma diperbaharui. Nah, jadi yang jadi saksi siapa? Anak mereka. Nah, itu tadi. Jadi kalau itu pun sah tuh. Jadi dan sah nikah dengan saksi dua anak laki-laki bagi suami dan istri. Atau dua anak salah seorang daripada keduanya. Anak istri saja, misal janda dapat lajang. Saksinya siapa? Anak si janda tadi, dua orang laki-laki. Atau duda dapat gadis. Anak yang jadi saksi siapa? Anak si duda tadi, dua-duanya laki-laki yang lajang tuh jadi saksi, boleh. Nah, tadi atau dua anak salah seorang daripada keduanya, atau seorang anak bagi salah seorangnya dan seorang anak bagi salah satunya. Atau duda dapat janda, si duda punya anak lajang satu, si janda punya anak lajang satu. Siapa saksi nikah kita, Bang? Ya udah, anakku satu, anakmu satu. Nah, itu boleh juga begitu, nggak ada masalah. Nah, sampai begini dijelaskan sama penulis kita. Nah, dan dua orang seteru bagi keduanya, dan sah juga dua orang musuh bagi keduanya. Musuhnya jadi saksi, ya sah aja, nggak ada masalah. Nah, karena begini, tidak semua orang bermusuhan itu pasti salah satunya orang jahat. Bisa jadi orang sama-sama nggak fasik, tapi ya mungkin ada satu hal yang tak cocok lah. Kadang gara-gara belajar pun bisa musuhan. Satu berpendapat begini, oh enggak, menurut aku begini, muzakaroh, habis itu tak enak hati satu sama lain. Nah, tapi mudah-mudahan jangan sampai tak bercakap. Kalau sampai tak bercakap tak boleh, haram juga. Bercakap nggak masalah, walaupun pedas cakapnya gitu. Nah, tapi jangan sampai 3 hari. Itu kalau 3 hari nggak bercakap,
Gawat, no. Dua-duanya masuk neraka. Kalau sama-sama begitu. Tapi kalau yang satu tetap bagus saja, yang satu aja yang nggak mau cakap. Yang nggak mau cakap itu saja lah yang kena nanti. Jadi jangan dengan sengaja tidak bercakapan 3 hari. Nah itu dua-duanya masuk neraka kata Rasulullah. Jadi kalau kita ini dengan sengaja ya, bukan berarti habis ini kita udah banyak kawan-kawan SMP, kawan-kawan SMA bukan 3 hari lagi, 3 tahun tak pernah bercakap. Kalau itu kan nggak ada kesengajaan memang menghindar. Nah, itu memang ya nggak ada alasan saja. Ini sama tetangga sebelah rumah, berjumpa buang muka gitu terus. Nah ini bisa masuk neraka nih kalau begini. Tapi kalau yang memang karena jarak yang jauh, karena memang hubungan yang memang nggak dekat, kalau itu nggak berhubungan bukan berarti harus dijaga. Berarti 3 hari sekali harus komunikasi sama semua orang yang dikenal. Nggak begitu maksudnya. Ini yang diakibatkan permusuhan, yang diakibatkan nggak enak hati. Nah, maka jangan sampai 3 hari. Sama istri pun nggak boleh. Jadi memang cara mendidik istri itu kalau sudah ada ammaratun nusyuz, sudah ada tanda-tanda kedurhakaan istri. Nah, pertama dibilangin pakai mulut, nggak bisa. Nah, dipisah ranjangnya. Nggak bisa didiemin, tapi jangan lebih dari 3 hari, nggak boleh. Nah, tetap juga nggak boleh lebih dari 3 hari, menjagakan apa yang disampaikan Rasulullah. Nah, jadi ibu juga kalau merajuk sama suami jangan lebih dari 3 hari, bu. Nah, berdosa, bisa masuk neraka gitu. Nah, jadi maka dari itu, kalau seandainya ada orang yang bermusuhan, tapi nggak dihukumi fasik lah begitu. Lalu dia yang menjadi saksi pernikahan untuk musuhnya, itu pun sah saja, nggak ada masalah. Nah. Dan sah nikah dengan 2 saksi yang mastur adilnya. Nah, ini yang kita bahas tadi. Sah nikah dengan 2 saksi yang mastur adilnya. Apa itu mastur adilnya? Yaitu yang tiada diketahui akan memfasikkan bagi keduanya. Orang lihat mereka tuh orang baik. Dua-duanya orang baik, rajin ke masjid, keluar nggak pernah buka aurat. Tapi kan kita nggak tahu kalau lagi sendirian ngapain. Kita nggak tahu kalau lagi di rumah sendirian apa yang dia buat. Tapi ya karena nggak tahu itu namanya mastur. Mastur itu artinya tertutup. Dengan tertutupnya maka yang nampak adilnya saja. Maka sah. Kalau seandainya nikah saksinya seperti ini. Nah, jadi mastur adil itu yaitu yang tiada diketahui akan memfasikkan atau kefasikan bagi keduanya. Seperti barang yang dinaskan atasnya dan diiktimadkan dia. Nas itu ditulis dalam kitab, itu namanya dinaskan. Jadi pengertian dinaskan itu yang sudah ditulis di dalam kitab atas permasalahan ini. Pembolehan nikah dengan 2 saksi yang mastur adil ini sudah dituliskan dalam kitab dan diiktimadkan dia. Nah, diiktimadkan itu artinya sudah jadi pendapat yang mu'tamad, pendapat yang dipegangi. Nah, oleh siapa? Perhimpunan daripada ulama. Banyak kumpulan-kumpulan ulama yang sudah membenarkan ini. Boleh nikah dengan saksi yang mastur. Nah, sehingga nampak adil. Nah, ya kalau sekarang siapalah berani ngaku jadi adil? Tadi misal ada sebagian kita disuruh jadi saksi. Nah, sudahlah, nggak apa-apa, jadi saksi saja. Nah, tapi jangan yang berani nyata buat maksiat itu dijadikan saksi, jangan. Nah, jadi itu tadilah. Bermaksiat sembunyi-sembunyi itu buruk. Salah. Dapat hukuman, dapat dosa. Tapi bermaksiat secara terang-terangan lebih salah lagi. Lebih layak lagi dihukum. Nah, Rasulullah bersabda, kullu ummati mu'afa. Semua umatku itu gampang dan mudah diampunkan. Ilal mujahirin, kecuali para mujahir. Apa maksud mujahir? Orang yang bikin maksiat terang-terangan nampak orang. Ini agak payah ngampuninya. Nah, itu tadi dari kata jahar. Jahar itu terang-terangan. Jadi kalau kita masih punya maksiat, kalaupun memang belum bisa meninggalkan, jangan sampai terang-terangan melakukannya. Nah, yang pertama begini, banyak dampaknya. Dampak pertama berarti ini orang nggak punya malu lagi sama sekali. Yang kedua, itu bikin kerjaan orang. Karena dalam satu hadis, kalau seandainya kemaksiatan itu tersembunyi, maka itu hanya akan memburukkan
orang yang melakukannya. Tapi ketika kemaksiatan itu terang-terangan, maka akan memburukkan negara atau daerah tersebut. Kenapa? Orang nampak nggak ngelarang, kena juga jadinya. Misalnya kita jalan, nampak ada muda-mudi yang kita tahu itu belum nikah lah begitu. Mojok malam mingguan berdua entah di mana, duduk berdekat-dekatan. Itu maksiat. Kita lewat, nggak kita larang, ikut berdosa kita kan itu tadi. Jadi bikin kerjaan orang harus ngelarang. Karena amar ma'ruf nahi mungkar itu wajib. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Nampak kemungkaran, nah buat pakai tangan. Hentikan pakai tangan. Fa illam tastati, kalau seandainya nggak bisa, fa illam yastati, kalau nggak bisa fa bilisani, pakai mulut. Kalau nggak bisa juga, nah pakai hati. Dibenci perbuatannya, didoakan orangnya. Fa huwa at'aful iman, itu iman paling rendah. Jadi kalau nampak kita lah anak SMP duduk berdua misal, dekat-dekatan laki perempuan, kita biarkan saya berdosa kita itu. Wah nggak bisa Ustaz. Masa ngomong saja nggak bisa, anak SMP-nya. Kira-kira kemudaratan apa yang kira-kira kita dapat coba? Kan jadi kerjaan. Makanya tadi itu buruk betul kalau bikin maksiat terang-terangan. Jadi kerjaan orang juga harus melaranginya. Jadi kalau nampak Pak dibilang, "Weh pulang." Apa pula berdua-duaan? Berdosa tuh, berdosa. Nah, bilang begitu. Kalau pakai tangan mungkin payah lah. Duduk awak di tengahnya, dorongkan satu ke kanan, dorongkan satu ke kiri, nggak bisa pula begitu. Paling tidak pakai mulut. Nah, jadi biasakan kita gerakkan begitu. Kita memang dalam amar ma'ruf nahi mungkar nih, seringkali segan itu muncul. Padahal belum tentu bahasanya orang tuh menolak semua nasihat, tapi kita bolak-balik, alah nanti bikin ribut, alah nanti bikin begini. Jadi ini pengalaman saya. Saya sholat agak terlambat, jadi ada di saf kedua. Itu rupanya kenapa Rasulullah bilang tuh saf pertama tuh betul-betul baik. Ternyata di saf kedua tuh pemandangan tuh macam-macam. Jadi pas yang di depan saya, orangnya besar. Besar, penampilan kayak preman, pakai celana jeans, pakai baju kaos. Orangnya pun sangar mukanya. Ketika ruku, naik kaosnya, turun celananya. Kelihatan lah auratnya. Bukan mau melihat, terlihat, namanya kita ngelihat ke pas ke depan situ. Rukuk begitu kelihatan, sujud lebih nampak lagi. Ya Allah dalam hati. Ini kewajiban ini negurnya. Dari setelah salam, kalau ditegur sekarang mungkin nggak enak terdengar orang. Saya tunggu dulu lah. Karena Imam Syafi'i katakan, barang siapa yang menegur seseorang di hadapan orang banyak, itu berarti dia sedang mempermalukannya. Tapi kalau menegurnya di saat dia sendirian, berarti dia sedang menasehatinya. Nah, ketika dia keluar ke teras, ya Allah, orangnya sangar betul, tegap betul. Kalau ikuti segan-segan lah, tapi saya takut nanti di akhirat dituntut pula. Maka saya datang, cuma saya sekedar bilang saja, Pak, tadi auratnya kelihatan, sambil saya isyaratkan ke belakang begitu tangan saya. Tadi auratnya kelihatan. Apa reaksinya? Saya mikir mungkin nggak begini segala macam, tapi reaksinya langsung, iya, naikkannya celananya, ulang dia sholat. Oh, Masya Allah, gampang betulnya rupanya nasihat orang. Jadi ternyata nggak semua orang reaksinya itu yang kita pikirkan, alah bikin ribut nanti. Jadi kalau nampak begitu wajib kasih tahu itu. Wajib kasih tahu. Takut kita di akhirat nanti kita terbawa-bawa gara-gara nggak ngasih tahu begitu. Dihisap dia nanti. Oh, sholatnya nggak sah. Loh, kenapa nggak sah ya Allah? Auratmu kelihatan. Oh. Diputar video rekaman tuh nampak muka kita di belakang dia lagi sholat. Nah, itu ya Allah yang di belakang gua tuh diam saja dia. Udah tahu nampaknya aurat tuh, dipanggil kita lagi. Ini jadi kerjaan. Nah, semua terbawa. Kenapa? Karena nggak amar ma'ruf nahi mungkar tadi. Jadi beranikan sajalah lidah. Nampak ada orang gitu. Mungkin semua kita pernah ngalamin lah, ngelihat yang seperti itu. Nah, ibu-ibu nggak tahu lah itu kayak mana rasanya ngelihat yang kayak gitu. Nah, kami rusak sholat tuh ya Allah. Mau pejam mata makruh, mata tak dipejam keruh betul pandangan seperti itu. Nah, itu kalau selesai sholat kasih tahu. Bilang saja, mohon maaf, kelihatan tadi auratnya. Dengar tak dengar yang penting udah pakai lisan. Karena pakai fiil nggak mungkin kita tarik ulang gitu ya, tak mungkin begitu. Nah, jadi udah pakai lisan saja. Nah, itu tadi. Maka orang yang terang-terangan dalam maksiat itu menjadikan orang ada tambahan kerjaan, yaitu untuk berdakwah tadi, menghentikannya dalam maksiat. Jadi Masya Allah, ada orang yang memang tingkat dakwahnya itu sudah luar biasa.
Saya pernah diceritakan sama sebagian teman saya waktu saya mondok di Bogor. Jadi teman saya ini punya teman yang luar biasa sampai dia kenang betul. Pernah suatu waktu temannya ini naik angkot, naik angkutan umum, naik angkot. Ya, angkot itu kan duduk hadap-hadapan. Lalu saat dia di dalam, ternyata naiklah seorang SPG rokok. Tahu? SPG rokok yang jual-jual rokok kadang keliling. Itu rokoknya pendek itu. Naik pas duduk di depan dia. Kelihatan lah lututnya tadi itu, betisnya tadi. Dia pakai serban macam saya begini. Maka saat orang itu naik, dibukanya serbannya, dikembangkan lebar. Dia bilang sama perempuan tadi, mohon maaf mbak, takut dosaku. Tutupnya paha perempuan tadi itu pakai serban tadi. Ya Allah. Terus sampai bisa setingkat itu. Perempuannya kebingungan. Mau marah. Betul ini orang. Tapi nggak marah, kok diginikan kali aku. Mungkin. Sampai gitu. Kita mungkin nggak sampai berani bilang. Ada orang yang memang tingkat itu yang sampai seperti itu. Karena dia bingung. Nah, dia mau tunduk. Kalau nampak gitu suruh tundukkan pandangan. Justru di bawah itu lebih ngeri pandangan. Akhirnya dia tutup begitu. Nah, jadi itu orang-orang yang hatinya begitu memang udah masya Allah. La yakhafu laumatal laim kalau bahasa saya. Enggak takut dicela orang, enggak takut dimarahi orang. Yang penting ya dia jalankan syariat. Nah, masya Allah. Jadi makanya mastur adalah itu boleh. Orang yang mungkin bermaksiat, orang yang mungkin punya dosa, tapi dosanya sembunyi-sembunyi, yang nampak depan kita orangnya baik-baik, silahkan jadikan saksi, nggak masalah. Nah, tadi. Lanjut lagi, dan tiada sah dengan dua yang mastur Islamnya. Kalau ini beda lagi. Kalau mastur adalah dia pasti Islam, cuma mungkin diam-diam dia bikin maksiat, jadi nggak dipastikan kefasikannya. Itu boleh. Tapi kalau yang mastur Islamnya, tersembunyi Islamnya, ini orang Islam atau enggak? Masih ada keraguan. Ya zahirnya Islam, tapi kok kayaknya tidak. Kalau begitu enggak boleh. Kalau yang mungkin diragukan kefasikannya masih boleh. Tapi kalau yang diragukan keislamannya, itu enggak boleh. Nah, itu mastur Islamnya. Dan merdekanya atau diragukan, ini budak atau orang merdeka. Nah, itu juga nggak boleh. Kalau Islam harus pasti, merdeka harus pasti. Sementara kefasikan kalau sifatnya diragukan itu masih boleh. Nah, yaitu yang tiada diketahui akan Islam keduanya, ragu. Islam pasti atau tidak. Dan merdeka keduanya diragukan juga. Ini orang merdeka atau tidak. Kemudian, dan nyata batal nikah dengan saksi atau mengetahui hakim atau dengan ikrar dua laki-laki istri pada hak keduanya dengan barang yang menegahkan sah nikah. Maka kalau nyata di depan saksi ada yang tidak sah atau diketahui oleh hakim ada yang menegah sahnya nikah, maka itu batal nikahnya. Nampak sama saksi, wah ini nikahnya bermasalah nih, ya udah nggak sah. Atau nampak oleh hakim, oh ini nikah nggak sah, ya udah itu nggak bisa lanjut, batal nikahnya. Atau dengan pengakuan dari dua laki istri, dari suami dan istri pada hak keduanya, pada diri keduanya dengan barang yang menegahkan sah, mengaku suami atau istri bahwasannya nikah mereka nggak sah. Karena apa? Seperti fasik saksi atau murtadnya atau murtad saksinya. Karena ada maniknya, karena di situ ada penegah nikah. Jadi kalau dua orang laki istri memang dua-duanya mengakui, oh ini saksi kami ini fasik ini, nah, itu udah batal nikahnya, nggak sah. Nah, dan tiada batal nikah dengan ikrar dua saksi. Tapi kalau dua saksi yang mengaku dengan barang yang menegahkan sah nikah, dengan barang yang menegahkan sah nikah. Seperti ikrar fasik diri keduanya. Tapi kalau diri keduanya yang mengaku, kami itu waktu menyaksikan nikah dia tuh sebenarnya kami orang fasik. Ya ini ikrar itu artinya pengakuan ya. Pengakuan fasik diri keduanya pada ketika akad. Nah, maka ini enggak masalah. Misal pernikahan sudah terjadi, besoknya si saksi mengaku, aku semalam tuh kayaknya enggak enak betul. Kenapa? Kami ini fasik, Mas ya. Mengaku begitu. Batalkah nikahnya dengan itu? Tidak.
tidak batal. Kalau begitu nanti gawat soalnya. Nah, jadi dengan itu tidak batal nikahnya. Nah, lanjutan, maka jika ikrar suami, kalau suami mengaku dengan barang yang menegahkan sah nikahnya, dengan sesuatu yang mencegah sah nikah, difasahkan nikahnya, maka difasah nikahnya. Kalau ada suami mengaku, aku semalam tuh nikah sama istri itu nggak sah itu. Nah, kenapa nggak sah? Ya saksinya aku tahu betul itu. Nah, ini suami yang bilang begitu. Kalau saksi yang bilang itu nggak dibenarkan. Tapi kalau suami yang bilang, itu maka difasahkan nikahnya. Karena mengakui dengan barang yang nyata dengan dia batal nikahnya. Dan wajib, tapi kalau sudah begitu bagaimana? Kalau sudah batal nikah gara-gara si laki-laki mengaku, wajib atasnya mahar misil jika sudah dukhul. Mengaku tapi sudah bahasanya sempat kumpul, ya bayar mahar misil lah. Nah tadi bayar mahar misil, samalah kayak wati syubhat lah ini hukumnya. Kalau orang wati syubhat itu kan bayar mahar misil. Nah bukan bebas saja. Nah jadi ada nilai harga diri itu. Walaupun mungkin tak bisa dihargai dengan uang, tapi harus tetap ada yang diberikan. Karena sudah terjadi dukhul. Nah, dan jika belum lagi dukhul, tapi kalau belum dukhul, kemudian dia mengaku, maka wajib atasnya setengah mahar misil. Itu wajib setengah mahar misil. Seperti yang ditalak sebelum dukhul. Bayar separuh mahar. Nah, tapi kalau seandainya istri yang mengikrar bagaimana? Nah, dan jika ikrar istri dengan cedera pada wali atau syahid, kalau istri bilang waliku itu misalnya fasik, atau istri bilang saksi kemarin itu fasik, nah seperti fasiknya tadi, maka disumpahkan suami akan tiada fasiknya. Maka suami suruh bersumpah, menurutmu dia fasik atau tidak? Kalau suami berani bersumpah, aku bersumpah, kalau sumpah itu harus pakai nama Allah. Demi Allah, saksi kami, wali kami itu tidak fasik. Kalau berani begitu dan dibenarkan dengan sumpahnya, maka yang dibenarkan suami. Ini sama. Nah, jadi yang dimenangkan ini adalah saat itu ucapan si suami. Ucapan si suami. Tapi jangan sampai terjadi sumpah palsu. Nah, kalau dia nggak tahu, ya bilang aku nggak tahu keadaan saksi kami itu. Karena yang milih adalah mertua, jadi nggak tahu. Kalau nggak berani bersumpah gitu, yang dibenarkan perempuannya. Nah, jadi ini hanya masalah-masalah saja yang mungkin ya jarang terjadi, tapi kalau terjadi udah tahu hukum lah. Tapi memang begini, untuk yang mau berhati-hati silahkan. Untuk yang mau berhati-hati silahkan. Tapi kalau untuk orang yang nikah misalnya dengan wali yang fasik, dengan saksi yang fasik misalnya, sudah ditobatkan, diistighfarkan gitu. Nah, maka kalau seandainya habis itu mengakadkan sudah hukum sah. Enggak usah bahasanya dipersulit, karena Imam Ghazali tadi kembali katakan, udah umum itu. Nah, udah merata kefasikan tadi kepada diri para hamba dan di suatu negara. Jadi kalau ini seandainya nggak boleh juga, maka nanti bakalan banyak orang yang bermasalah nikah. Tapi bagi kita yang ingin berhati-hati, misal mau nikah sama seorang wanita yang jadi wali, tentu ayahnya waktu berkunjung ke rumah wanita tadi, Masya Allah, ayahnya bangsa yang kayaknya dia berkunjung jam 12 sampai jam 5. Ayahnya di depan TV terus, tak ada bergerak sholat dari tadi. Semana lah begini nanti nikah dia pula lah jadi wali. Ya walaupun kata Imam Ghazali boleh. Nah, dengan wali yang fasik dalam kitab Bajuri boleh kalau ditobatkan saat itu juga. Tapi nggak tenang juga. Iya kalau ngerti dia tata cara tobat. Walaupun itu masalah batin, nggak boleh dirambah. Tapi kan pingin hati-hati. Nah, maka bagaimana? Ya silahkan nikah nanti sama. Waktu nikah nanti wali si perempuan itu yang fasik kayak tadi dugaan kita itu jadi wali, silahkan saja. Tapi habis itu kalau mau jangan kumpul dulu, pergi dulu jauh, nikah sekali lagi sama wali hakim yang ada di tempat yang lebih dari 2 marhala tadi. Nah, kalau gitu kan yakin.
Nah, kalau seandainya memang ayahnya itu sudah sah, ya sudah. Kalau seandainya belum, yang sana yang mensahkan gitu. Nah, supaya memang pasti, supaya memang yakin betul. Nah, karena kita mau yang ihtiyat, kita mau yang hati-hatinya. Nah. Faslun, satu fasal. Fi aqidin nikahi wa ma yudhkaru ma'ahu. Ini pasal pada menyatakan yang mengakadkan nikah dan barang yang disebutkan sertanya. Pembahasan tentang yang mengakadkan nikah dan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Tiada sah perempuan mengakadkan nikah dan jika dengan izin walinya sekalipun. Jadi perempuan nggak sah mengakadkan nikah walaupun walinya bilang ya udahlah, ayah tak bisa datang, kau angkatkanlah dirimu sendiri. Jadi bahasanya itu saya nikahkan kepadamu diriku dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Saya terima nikahmu, kata lagi. Dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Itu nggak boleh. Dalam mazhab Syafi'i nggak boleh. Dalam mazhab Hanafi boleh. Mazhab Hanafi agak enak. Perempuan bisa menjadi nggak butuh wali nikah perempuan tuh. Dia boleh langsung dia mengakadkan. Mazhab Hanafi begitu. Saya nikahkan diri saya kepadamu dengan mas kawin sekian. Saya terima nikahmu untuk saya dengan mas kawin sekian. Itu boleh dalam mazhab Hanafi. Nah, tapi kalau mazhab Syafi'i nggak boleh. Sama ada ijab atau qabul. Nah, baik ijab ataupun qabul. Nah, tiada bagi dirinya dan tiada bagi yang lainnya daripadanya. Nggak bisa menikahkan dirinya sendiri dan juga nggak bisa menikahkan orang lain, itu perempuan. Dah. Jadi itu sudah jelas. Banyak hal yang memang perempuan ini agak tak bisalah bahasanya melakukan itu. Karena memang ada beberapa lagi yang berkaitan dengan pernikahan. Itu kan erat dengan perasaan. Nah, kadang takutnya hal-hal yang tak diinginkan terjadi. Bagaimana perempuan agak dilarang untuk berziarah kubur. Kenapa? Karena terlalu membawa perasaannya. Akhirnya takut meratap, meraung, meronta-ronta. Begitu juga pernikahan, takut terlalu membawa perasaannya jadi hal-hal yang tak diinginkan terjadi. Nah, karena memang perempuan ini dikatakan dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, mohon maaf ibu-ibu, ini Rasulullah yang bilang. Perempuan itu dikatakan diciptakan dengan 9 nafsu dan 1 akal. Nafsunya 9, akalnya 1. Sementara laki-laki itu diciptakan dengan 9 akal, 1 nafsunya. Nah, jadi perasaan, emosi itu diantara huzuzin nafs, bagian-bagian daripada nafsu tuh yang seperti itu. Maka terkadang lebih cepat merajuknya, lebih cepat emosionalnya, itu biasa perempuan. Nah, yang ditonton sama, tapi perempuan menangis duluan nonton film India tadi itu biasa begitu. Jadi kalau laki-laki nonton film India jangan nangis dulu lah. Kalau perempuan memang begitu tadi. Nah, jadi oleh sebab itu maka dikatakan oleh Rasulullah 9 nafsu 1 akal itu perempuan.